Tapi gimana caranya biar buat burung itu nagen dengan durasinya keluar? Biasanya aku tempel. Nah, awal mulanya itu biasanya tuh nggak nagen, Mas. Pasti dia muter dulu. Bunyinya udah ngerekel tapi biasanya panjang. Nah, dari situ biasanya ketahuan, oh ini nanti bakalnya panjang. Hujan. Ayo. Hujan, guys. Halo. Waduh, ini hujan ini enak ya. Tadi udah ngobrol enak nyantai malah hujan. Ini kan jadi ngobrol. Ini gimana bawa siapa nih? Dewi Sinta. Burung lama berarti? Iya. Burung lama yang sedang diolah lagi. Ini untuk jenis lainnya kan betina ya? Betina. Ini banyak teman-teman itu menanyakan ketika pada saat proses betina itu yang paling sering di apa istilahnya? Tanyakan itu durasinya. Iya. Kenapa sih kok udah mulai gacor tapi durasinya nggak mau molor itu? Nah itu di Om Andri seperti apa ketika ada burung yang seperti itu Om? Kalau sepengalamanku tuh durasi kan apa ya? Itu kan karakter juga ya Mas. Karakter biasanya itu kalau betina masih bahan, memang durasi biasanya tuh jarang ada yang mau keluar panjang-panjang. Kalau memang dia nanti ada apa ya, bener-bener bawaannya memang dasar durasinya panjang, otomatis nanti dia akan keluar seiring mapannya burung sama jalan lapang. Iya, soalnya kan banyak kejadian gini Om Andri. Bahan yang istilahnya sudah mulai baru mulai gacor. Iya. Durasinya itu rata-rata tidak mau keluar gitu Om ya? Iya. Itu karena faktor pengaruh apa Om? Ya itu tadi, kalau menurutku ya itu dari segi emosinya juga belum mapan ya, masih labil, birainya juga belum nemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh tak aku akalin Mas. Aku akalin pakai sistem tempel. Tempel seperti apa Om? Jadi itu kalau malam ditempel, pagi pisah. Nanti kalau udah siang, viranya udah bunyi-bunyi sendiri, tempel lagi sampai besoknya. Itu nempelnya dengan apa Om? Biasanya sama jantan. Apa enggak justru birahinya naik atau gimana? Enggak, kalau kita kan nempel burung juga nggak asal nempel. Kita mesti kan tahu timing kan Mas. Oh ini timingnya burungnya udah lumayan bocornya. Tapi gimana caranya biar buat burung itu nagen dengan durasinya keluar? Biasanya aku tempel. Nah, awal mulanya itu biasanya tuh nggak nagen Mas. Pasti dia muter dulu. Bunyinya udah ngerekel tapi biasanya panjang. Nah dari situ biasanya ketahuan, oh ini nanti bakalnya panjang. Oh iya, soalnya ada burung yang pas waktu nagen di tangkringan pendek, tapi ketika ngerekel itu panjang. Lah biasanya tuh orang berbondong-bondong tuh mengakali, wah itu gimana caranya biar tidak ngering, biar nggak ngerekel gitu. Ya aku sistemnya itu model tempel, tapi malam juga buat nyetabilin burungnya lebih mapan. Biasanya aku main mandi malam. Untuk pakan sendiri Om, kan ini dalam tahap proses gitu ya Om. Ya. Apakah di pakan itu tetap pakai pakan kencang, apakah pakai pakan pola? Soalnya ini kan betina. Ya. Di posisi pada saat menyetabilkan entah itu emosi entah itu birahi, apakah tetap pakai pakan tinggi Om? Kalau pengalamanku buat Dewi Sinta tuh hariannya kenceng Mas. Kenceng, harian full kenceng. Kalau nggak kenceng malah dia ngedrop.
memang karakternya minta kenceng. Harian juga timun harian, timun efeknya timun. Kalau jagung sendiri gimana? Jagung nggak begitu doyannya timun. Jadi kita harus bisa menyesuaikan sama burungnya. Ya bukan berarti betina itu nggak main jagung, enggak. Ada beberapa juga betina jagung, kayak dulu Ki Ageng kan dulu jagung, ya, bukan timun. Tahap selanjutnya biasanya untuk burung-burung yang seperti itu gimana? Ini kan Komandi tadi mengatakan dengan sistem tempel jantan. Nah, untuk proses selanjutnya tuh dengan sistem yang seperti apa lagi? Biasanya itu kan kita mengetahui burung itu suka apa enggaknya kan dari tingkat kegacorannya waktu ditempel. Semisal asal ditempel biasanya kan ada burung yang nggak suka, biasanya dia diem aja, nggak gacor kan. Tapi kalau ditempel dia makin gacor, ya biasanya dari situ nyetingnya kayak gitu mas. Jadi nanti seiring jalannya waktu kita tahu nanti titik bener-bener dia udah mulai mapannya emosi sama birahinya, dari tingkat kegacorannya itu kelihatan. Begitu posisinya. Kelihatan. Kalau untuk penjemuran sendiri gimana? Kalau penjemuran tetap rutin mas penjemuran, tapi biasanya nggak terlalu lama. Paling mentok 1 jam. 1 jam. Jadi nggak ngedur dari pagi sampai siang gitu. Iya balik ke cuacanya lagi. Kalau agak mendung ya biasa agak lama. Soalnya kan nyari angetnya. Tapi kalau misalkan panasnya bener-bener panas kenceng ya paling 1 jam udah cukup. Perbedaannya apa untuk molornya durasi betina sama jantan? Apakah dengan sistem yang berbeda atau gimana? Kalau sistem tetap beda ya, beda. Tapi ujung-ujungnya itu sama. Dalam arti caranya jantan sama betina kan beda. Tapi cara manjangin durasinya sama-sama di lapang. Semakin mapan di lapang otomatis dia bakalnya semakin semakin molor durasinya. Ya soalnya banyak kejadian itu betina itu yang paling dikeluhkan ya itu antara sudah mulai kacor, durasi nggak keluar. Biasanya tuh udah mulai bunyi, tapi ujung-ujungnya ngelele kan gitu. Karena nggak sabar sih. Karena nggak sabar. Jadi orang tuh pengennya instan. Kayak kita nyedumi aja gitu, instan. Nggak ada proses gitu ya Om ya. Om, sepanjang si Dewi Sinta di markas Bejon yang paling sering terjadi itu kendalanya apa? Kendalanya betina biasanya kalau udah over birahi. Kalau udah over birahi, namanya hewan atau makhluk hidup kan pasti kan ada titik di mana dia harus reproduksi kan. Ya, sebenarnya kayak mandiri sendiri kan. Kalau udah mulai birahi jadi ya kayak Dewi Sinta kemarin memang trouble-nya karena dia kan nelur tapi kan telurnya bukan telur kawin, telur pakan. Itu gimana biasanya? Biasanya memang dari over birahinya itu dia kan sering bebek itu loh, jadi jarang bunyi. Nah dari situ biasanya aku ya wis lah istirahat dulu lah. Berarti meskipun tidak ngawin karena hanya sebatas telur pakan itu juga birahinya naik? Naik bisa, kan ada siklusnya kayak gitu. Tapi sih nggak aku pusingin, namanya birahi otomatis suatu saat tetap nanti bakalnya turun. Bakalnya turun lagi, nggak istilahnya naik terus atau gimana? Enggak. Ada masanya. Kalau si Dewi Sinta ini dulunya udah pernah diternak atau memang dari dulu single? Dari dulu single. Berarti belum sama sekali belum pernah. Kawin belum pernah. Biasanya burung-burung seperti itu lebih stabil ketika burung yang habis diternak atau memang yang dari awal memang belum pernah diternak? Kalau aku dari dulu main betina itu yang malah yang nggak pernah diternak. Kenapa? Lebih suka karena biasanya mayoritas burung bukan ternakan itu durasinya lumayan ya daripada burung yang udah pernah diternak. Kalau burung-burungnya udah diternak biasanya konsletannya itu ya paling durasi normal ya, paling 40 35 ya mentok 1 menit lah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa burung ada setelah diternak malah justru durasinya tambah panjang terus tingkat. Cuman iya itu kan kita balik ke kriteria yang saya suka. Kadang juga ada tetap teman-teman ada yang suka lah burung yang bekas ternak, mungkin mikirnya kan lebih mapan. Iya betul. Tapi aku nggak sukanya burung bekas ternak itu kalau betina biasanya masanya itu cepet.
Dalam arti masa cepat gimana Om? Cepat minta kawin. Jadi hampir sama-sama orang ya. Iya. Orang kan udah pernah merasakan gitu loh. Iya. Kalau dari ternak kan kita udah ya rondo lah bahasanya. Cepat minta kawin. Sama berarti kayak itu. Iya. Karena sudah pernah menikmati rasanya enaknya dikawin gitu loh. Iya udah. Makanya kalau burung-burung belum pernah ternak biasanya itu masanya agak lama. Masanya agak lama. Cuman memang yang sering dikeluhkan, kok birahinya nggak mapan-mapan. Gitu nah ya. itu ya waktu sih mas. Ya mas tahu sendiri lah ya Dewi Sinta macetnya udah lama banget kan. Iya betul. Oke mungkin kayak gitu aja Mas. Terima kasih atas ilmunya nih, istilahnya bocoran ilmunya dari Om Andri. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kan ketika ada burung yang tetap masih senangnya krekel, ya itulah prosesnya seperti itu.